Globalisasi merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Fenomena ini mengakibatkan bebasnya informasi untuk menyebar ke semua negara. Hal ini menyebabkan banyaknya pengaruh dari budaya atau gaya hidup asing. Di era modern ini, banyak orang yang lupa bagaimana menjadi seorang Muslim sejati. Apatah lagi Barat tak pernah membiarkan hegemoninya mengendur pada umat Islam. Dengan berbagai upaya terus dideraskan, semua lini kehidupan dan strata usia manusia akan dicecarnya. Menyerang halus dikemas dengan menghegemoni pikiran. Caranya dengan menyerangi dari sisi budaya atau culture strike, yang berimplikasi pada degradasi akhlak kaum muda. Mungkin timbul pertanyaan, apa aja sih yang termasuk culture strike? Jawabannya adalah 3F, yaitu fun, food, fashion. Apa itu fun, food, fashion? Istilah fun, food, fashion mungkin sudah tidak asing lagi dan sudah sangat biasa dalam kehidupan. Tapi tahu tidak, dari sinilah ternyata Barat melakukan penyusupan. Kita bahas ya satu persatu. Fun, kesenangan. Siapa sih yang gak suka nonton film? Zaman sekarang film bergenre action, komedi, horor, romantis hingga thriller terhidang di mana-mana. Dari bioskop canggih berbayar hingga hanya sekedar gadget digenggam siap memberikan sajian film-film yang menghanyutkan hingga melenakan kebanyakan umat dari berbagai macam problematika kehidupan, lupa akan ibadah dan berharap hidupnya bak cerita indah dari film itu. Ternyata bukan hanya film, tapi ada juga kegiatan lain yang menyenangkan dan melenakan. Seperti musik, game, traveling yang dikemas dengan apik dan memukau, jauh dari persoalan hidup yang rumit. Kemudian food, makanan. Makanan menjadi sasaran kedua culture strike. Siapa yang gak hobi makan? Makanan sekarang bukan sekedar kebutuhan primer, tapi sudah diframing untuk jadi suatu hobi bergengsi. Keluar masuk resto dan kafe telah menjadi gaya hidup masyarakat, tak peduli lagi harga, halal haramnya, serta toyib atau tidaknya. Yang penting keren, apalagi jika brandnya dari negara yang superpower. Akhirnya bertubi-tubi masuk ke dalam rongga mulut. Kenyang sih, keren sih, tapi bagaimana dengan berkahnya jika tak jelas status halalnya? Lalu fashion, gaya berpakaian. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, berbagai tren busana dirancang oleh para desainer. Begitu juga gaya rambut, aksesoris, dan riasan wajah. Alhasil, perempuan cantik itu dilihat dari kulitnya yang putih, tinggi, mata indah, bulu mata lentik, alis tebal melengkung dan rambut panjang lurus. Maka berbondong-bondonglah wanita mengikuti tren ini, tak terasa tubuh perempuan dieksploitasi demi uang. Akhirnya, mereka abai dengan auratnya yang semestinya ditutupi. Sebagaimana Allah menegaskannya dalam surat Al-A'raf ayat 26 berikut, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik." Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. Hampir 80% iklan menggunakan wanita sebagai model untuk meningkatkan nilai iklan dan jualan. Menurut pengiklan, wanita yang cantik akan menjadi identitas dari kualitas dan kesan mewah pada sesuatu produk yang ditawarkan. Industri yang berhubungan dengan fun, food, fashion ini pun tak kalah gencar. Apalagi pijakannya adalah kapitalis materialistik, halal haram bukan urusannya. Dengan ini, Muslim mulai meninggalkan ilmu Al-Quran dan hadis. Mereka hidup seolah-olah hanya untuk bersenang-senang. Inilah salah satu akibat jika umat saat ini diatur oleh aturan yang mengesampingkan agama. Sistem sekularisme telah mencabik-cabik hidup kaum muslimin, walaupun di negeri itu mayoritas penduduk muslim. Namun, mereka hidup dalam gaya hidup sekuler, sehingga ruang untuk agama sempit dan terbatas. Kebebasan individu menjadi setir kehidupan zaman now. Mereka bebas untuk melakukan sesuatu. Beginikah yang disebut peradaban mulia? Tentu saja keliru. Peradaban yang mulia lahir dari ideologi yang sesuai syariat Islam, yang mengatur ranah kehidupan mulai dari bangun tidur hingga bangun negara. Menjadikan Islam sebagai nafasnya,
jiwa dan darahnya, sehingga tidak ada satu perilaku pun yang terlepas dari ikatan syariatnya. So, disinilah peran umat terutama remaja agar peka terhadap problematika umat saat ini, hingga berjuang untuk kebangkitan Islam rahmatan lil alamin.